saya balik berbicara sholawat dalam itu saudara, kalau mau difahami, karena ada orang protes sama saya, kata dia, Anda ini mendidik rendah kepada masyarakat. Saya jawab, mendidik rendahnya mana? Ini orang disuruh baca doa, suruhnya nyari duit. Ini rendah. Saya bilang, dari mana? Coba dibaca judulnya. Itu judulnya Dalailul Khairat, terapi penarik rezeki. Bukan duit. Wah, itu yang salah di Anda. Anda dilarikan rezeki itu duit doang. Salah Anda. Hendak memahami tentang rezeki. Begitu. Bisa saja ada yang salah zaman kayak saya. Itu urusannya. Dia nggak ngaji, apa ini rezeki? Kan begitu. Kan judulnya terapi penarik duit atau tarik rezeki. Lah rezeki. Rezeki itu tingkatannya mana? Yang terendahnya duit, pangkat, jabatan, tuh namanya tingkatan. Naik lagi rezeki, namanya kesejahteraan. Punya duit belum tentu sejahtera. Kalau sejahtera, insya Allah walaupun dalam keminiman rezeki tenang, sejahtera. Ketiganya keturunan yang baik. Orang baca dalail, tidak ada yang nggak punya keturunan. Dan bukan sekedar punya keturunan, kalau nggak baik ngabisin harta. Belum mati harta itu udah habis. Karena narkoba segala macam. Macam-macam. Kalau dalail, keturunan kita baik kan? Tidak ada yang orang baca dalail keturunannya nggak ada baik. Tidak ada. Semuanya baik-baik. Anak keturunan. Itu dan yang tertingginya mendapat ridho Allah dan surga. Dan itu ditarik pakai dalail. Dia bisa dapetin Allah, dapetin surga, dapetin keturunan yang baik, dapetin sejahtera, dapetin rezeki. Muanya. Kalau begitu salah saya nafsiri dia, itu salah. Bukan salah dia. Kan udah saya kasih judul, tinggal kita mengerti yang mana. Begitu. Banyak kuncinya itu. Dan dalail enggak kena ria. Biar kita pengen dipuji, masih diterima. Itu hebatnya. Dalail. Kita pengen dipuji nih di dalail itu. Pas lagi depan pintu dah. Pintu. Biar dipuji. Ada yang pengen buru-buru duit, kasih mangkok depannya. Apa namanya? Iya KM dia. Itu dalail. Jadi itu ibadah sholat, baca Quran, apa aja yang namanya ibadah. Itu ibadah kita tuh. Itu namanya berlian yang mana? Ini kita ngaji. Ngaji ini sama dengan berlian yang mana? Ini dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat. Tapi kita nggak mau. Pengen dapat ridho Allah, dapat surga, dapat yang penting gua dipuji orang. Malam-malam nenteng buku, malah tebel lagi. Kan terjemah tebel ya. Gitu, tebel. Sampai miring-miring. Sampai akhirnya datang ke tukang mulut gara-gara nenteng kitab lah. Biar dipuji. Niatnya biar dipuji sama orang. Begitu, niat. Itu begitu. Niat. Itu namanya niat biar dipuji orang tuh 100.000. Kalau pengen dapat ridho Allah, semiliar. Allah baik. Miliaran dengan ngaji. Miliaran asal kita dapat ridho. Kita gak mau. Yang penting dipuji orang, gua ngaji. Yang penting dinilai orang, gua ngaji.
Nyarinya nilai. Nyarinya nilai orang. Pengen diponten orang. Nilai orang. Di hati kita niatannya begitu. Kalau kita niat ibadah pengen dinilai orang, itu kita menjual permata dengan bayaran 100.000. Bukankah itu merupakan kerugian yang nyata? Bukankah itu bukti bahwa kita rendah punya kemauan, kita rendah punya pengetahuan, kita lemah punya pemikiran, kita kurang punya akal? Ngapa nyari itu? Yang Ghazali kasih ilustrasi, baca Quran, baca. Jangan pengen dinilai orang. Ngaji saja. Jangan pengen dinilai orang. Terus orang mau nilai apa? Yang penting kita ngaji, karena kita nggak mau mikirin kanan, mikirin kiri, mikirin garis finish. Itu harus pikir. Kita sedekah aja. Lah paling juga dikata dermawan. Bukan, jangan pengen dikata dermawan. Itu 100.000. Mendingan kita pengen dipuji Allah. Itu semil. Begitu. Tuh, biar gampang. Puasa aja. Biar begitu. Biar benar gitu. Biar benar. Jangan kita biar dipuji sama orang dengan badan kita kurus. Ini luar biasa nih, pasti tukang puasa nih kurus. Bukan, banyak cacingnya perutnya. Jadi bukan itu, bukan. Jadi kita bukan pengen dipuji. Harus karena Allah, bukan karena diet. Enggak usah pakai diniatin diet, ntar juga dapat. Kalau puasa, datang. Begitu. Jadi niatkan yang tinggi-tinggi. Ambil yang 1 miliar, jangan ambil yang 100.000. Begitu. Maka kata Imam Ghazali, "Fama yanaluhul 'abdu bi amali minal khalqi." Maka pujian-pujian yang didapat oleh seorang hamba dengan ibadah yang dia lakukan, sedekahkah dia biar dikata dermawan, orang puji bahwa kita dermawan. Begitu. Ibadahkah kita biar pagi-pagi dikasih kita ahli tahajud karena pucat kita punya muka, atau saja kerinduan dipuji orang puji kita. Begitu barang-barang dunia yang kita dapat, bila itu dibandingkan dengan ridha Allah, bila itu dibandingkan dengan penerimaan Allah, bila itu dibandingkan dengan sanjungan Allah, bila itu dibandingkan dengan ganjaran dari Allah, maka pujian orang itu seharga seperak atau 100.000 dibanding semil, bahkan bermiliar-miliar, tetap masih murah. Karena ibadah bukan kayak permata, lebih dari itu. Mau berapa aja nilai orang, tiada arti bila dibanding penilaian Allah. Apa enggak cukup dinilai oleh Allah dengan kita sedekah? Enggak pengen dipuji, enggak usah. Mau orang puji mau kagak itu urusannya. Kita enggak ngaruh. Yang penting kita lillahi ta'ala. Lillah. Niat ini nih yang harus dibenerin menuju ke ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Sahnya ibadah dengan niat, diterimanya ibadah dengan niat, sempurnanya ibadah dengan niat, ganjaran ibadah dengan niat. Maka lempeng, karena ini bakal membalik permata dinilai 100.000 murah. Sementara ada yang beli 1 miliar, kita milih 100 rugi. Ibadah kita milihnya sanjungan orang dibanding sanjungan Allah, rugi.
enggak ada apa-apanya. Sampai dunia dan isi-isinya enggak ada nilai. Enggak ada nilai bila dibanding ridho Allah dan surganya Allah. Enggak ada nilai. Jangan kita ibadah diiringi riya, rugi. Kita ibadah saja lillah. Ala lillahi dinul khalis. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Akhlis dina yakfika al amalul qalil, kata Nabi. Ikhlaskan dalam beragama. Amal Anda dikit cukup, asal ikhlas. Tak perlu banyak. Ikhlas. Ibadah ini penting. Jangan-jangan kita masih diberi panjang umur, belum ketemu titik ikhlas itu. Maka kita minta sebelum kita mati. Begitu. Sebab ini bahaya. Dunia tidak ada nilainya di mata Allah. Kalau sampai ada orang permata yang berkelas, berlian berkelas, dijual dengan seperak pada ada yang semiliar, maka itu adalah kerugian yang nyata. Demikian pula bila sampai kita ibadah dijual dengan kerinduan pujian orang, dijual dengan kerinduan dinilai orang, dijual dengan kerinduan dikata dermawan, dikata apalah pujian orang nilainya, maka itu merupakan kerugian nyata bila kita keluputan kemuliaan Allah yang maha, ridhonya Allah yang tinggi nilainya, penerimaan Allah yang tinggi nilainya, sanjungan Allah yang tinggi, balasan Allah di akhirat yang tinggi. Bila kemudian itu semuanya luput, hanya yang kita dapat pujian dari manusia yang sebentar. Berapa banyak orang-orang yang disanjung-sanjung, pada akhirnya jadi orang yang dihina-hina. Repot kayak begitu, rugi. Bila memang kita punya niatan di hati bukan ridho Allah, karena ketinggian ridho Allah, berat mencari ridho Allah, biar Allah senang, berat. Ya wis, niatannya biar dapat surga aja. Surga. Itulah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kalau ridho berat, surga aja. Suma ingkana, kata Imam Ghazali, kalau memang kita mesti ada punya niatan dalam hati ini, nggak bisa untuk karena Allah tuh susah. Ada niatan di hati dalam berbagai aktivitas kita selama di dunia ini, kerja kita atau apa saja. Faksid antal akhirat, tarbakkan dunia. Tolong pesan saya, kata Imam Ghazali, Anda niatnya akhirat saja, nanti dunia akan ngikut aman. Begitu. Kalau Anda punya niatan dalam ibadah Anda, maka niatkan Anda akhirat saja. Kalau baca dalail niatnya minta duit, terusin, jangan duit tua, duit yang nganterin ke akhirat, duit untuk bekal ibadah, harus terus. Kalau itu niatannya masuk akhirat. Sholat duha minta rezeki buat bekal ibadah, terus. Kalau bekal ibadah mah kalau nyolok kan biar 10.000, 10.000
kalau dikali-kali bisa 17 M. Kalau dikali-kali itu banyak. Niatnya akhirat itu namanya padi, dunia itu namanya rumput. Jadi niatnya nanam padi, nanti rumput tumbuh. Jangan niatnya rumput, kagak bakalan tumbuh padi. Padi itu surga. Padi itu surga. Rumput itu pujian orang. Rumput itu pujian orang. Kalau niatnya pujian orang, surga orang dapat. Tapi kalau niatnya surga, pujian orang, dapat surga, dapat. Didandani, enggak apa-apa. Begitu niatnya karena Allah aja, ntar juga orang puji. Kita nulis nih saudara, pakai nama kita, niatan kita karena Allah. Ntar juga orang puji. Waduh, Bapak Anu dermawan, saya dengar pengumuman di masjid Jumat begitu. Orang puji dapat. Niatnya karena Allah, dapat pujian Allah. Nggak bisa dihindari. Berbuat baik mau tetap penilaiannya baik. Begitu penilaian orang. Jadi sehingga kalau niatnya ketika jelas, paling juga dikata ria, doain biar saya ikhlas. Begitu, karena bukan itu niatan kita. Jadi enak. Jadi nggak sakit hati dituduh ria, kagak. Terus lagi, jangan nuduh, nggak rugi. Karena tanggung jawab dia di akhirat di hadapan Allah, dan pembuktiannya kan rugi, masuk neraka. Begitu. Kalau kita nuduh ria sama orang itu, maka ganjaran ibadah kita buat dia rugi nggak? Nah rugi. Dia ibadah kagak dikasih sama kita. Dosa dia buat kita kan rugi. Kita kan nggak usah. Begitu. Kalau memang kita punya niatan, nggak bisa enggak. Ridho Allah itu susah bagi saya, ini susah ya. Ridho Allah itu susah. Baik, kalau begitu niatkan apa saja untuk akhirat. Panjang umur, jangan minta panjang umur. Terusin untuk ibadah. Jangan panjang umur, panjang umur. Panjang umurnya, selama-lamanya. Aduh, siapa yang kuburi kalau mati? Pokoknya lanjutin panjang umur untuk ibadah. Jadi ibadahnya ini, jadi kalau bakal panjang umur doang, lalu isinya dosa-dosa, mendingan mati. Tolong nanti. Ya Rob, kalau bakal umur yang tersisa nih buat nambah jangan dibanyak. Karena yang saya minta bukan panjang umurnya, ibadahnya. Biar saya umurnya pendek, kalau ibadahnya banyak, enggak apa, supaya dapat surga. Begitu. Kayak begitu. Jadi bukan di panjang umur, bukan di duitnya, bukan. Kaya jangan. Kaya